Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A13 Matkul Pemrograman Berbasis Mobile kelas A akan mempresentasikan proyek akhir dari matkul PPM. Jadi kelompok kami membuat suatu aplikasi bernama Ayami, yaitu aplikasi pemesanan makanan berbasis mobile pada rumah makan Ayami. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Baik, jadi yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Nasib Fikri, NIM 2024 10102033. Kemudian saya Koko Satria Bimantoro 2024 1010 2094. Saya Yuniara Melia dengan NIM 2024 1010 248. Dan saya Laida Lavinia dengan NIM 2024 1010 241. Jadi pada latar belakang pembuatan aplikasi Ayami ini, yaitu restoran Ayami ini menyediakan banyak menu makanan dan minuman yang disukai oleh pelanggan. Namun untuk penjualan makanan dan minuman dari restoran Ayami ini masih berbasis offline. Jadi kami ingin membuatkan suatu aplikasi untuk restoran Ayami yang bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan juga bisa memudahkan pelanggan untuk memesan makanan dengan mudah dan cepat. Selain itu, aplikasi Ayami ini juga bermanfaat bagi pemilik rumah makan Ayami untuk membranding produk-produk yang mereka jual. Selanjutnya kan aplikasi yang telah dibuat sebelumnya. Baik, jadi di sini saya akan memulai untuk menjelaskan mengenai kode program dari aplikasi yang telah kami buat. Jadi pertama-tama saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai file main.dart, yang mana file ini akan dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Oke, jadi di bagian atas ini full mengenai import aplikasi, import file yang nantinya akan digunakan. Lalu selanjutnya di sini ada void main, yang mana ini fungsi yang pertama kali dijalankan. Di sini kami inisial untuk Firebase-nya agar bisa digunakan di aplikasi. Selanjutnya di sini kami kelas MyApp, di mana di kelas MyApp ini merupakan root class dari aplikasi Ayami. Nah, di kelas MyApp ini, di sini kami return sebuah multi provider, di mana di aplikasi kami ini menggunakan provider lebih dari satu kali, sehingga kami membutuhkan multi provider ini. Lalu selanjutnya di sini untuk childnya sendiri merupakan material app. Jadi semua yang ada di provider ini itu bisa digunakan di material app. Oke, selanjutnya di material app ini debug mode bannernya kita buat false. Selanjutnya di sini untuk initial root-nya itu kita gunakan startup, yang mana startup ini ada di kelas startup itu sendiri. Lalu ada beberapa root class lain yang bisa dipanggil menggunakan navigator name seperti itu. Oke, mungkin saya coba masuk ke kelas startup, yang mana kelas startup ini adalah kelas yang pertama kali dijalankan untuk membuild material app. Di kelas startup ini di sini ada init root, function asynchronous init root, di mana dia itu mereturn sebuah string. Oke, karena dia asynchronous, dia merupakan bentuk future. Nah, di sini digunakan untuk mencari tahu root yang untuk mengawali aplikasi ini. Jadi di sini ada percabangan untuk menentukan jika user ini memiliki ID yang mana dia itu awalnya sudah login. Jadi ketika dia sudah login, di sini kita set untuk string ID-nya merupakan ID dari usernya, yang mana ini dapat dari Firestore. Setelah itu dan ya, ketika get ball dari user itu bernilai true. Nah, ini maksudnya ketika dia sudah login dan dia sudah masuk di onboarding, nah dia akan dilanjutkan ke root main. Tapi ketika ternyata dia itu belum login dan ketika dia sudah login dan get ball-nya itu null, jadi dia akan diarahkan ke halaman onboarding seperti itu. Jadi ini intinya dia login pertama kali dan belum masuk ke onboarding. Nah, init root ini akan dipanggil di init yang ada di startup ini, yang mana dia wujudnya stateful.
dia init state. Di init state ini dia jalankan fungsi init root karena dia itu asinkronus. Future dia bisa jalankan .den ini, lalu returnan dari init root ini akan dipanggil, akan ditempatkan di variabel value. Nah, dari variabel value ini akan ditangkap oleh splash screen start, yang mana ini merupakan fungsi yang ada di dalam kelas underscore startup ini, merupakan wujud dari stateful. Nah, di init root ini dia akan ditangkap di parameternya. Setelah itu di sini dideklar sebuah durasi untuk menentukan berapa lama ini akan dijeda. Setelah itu di sini ada percabakan. Jadi jika init root-nya itu tidak sama dengan 0, yang mana ada kemungkinan bahwa dia itu ada di main atau onboarding, di sini otomatis usernya itu sudah login. Jadi ketika dia sudah login, sudah memiliki string di shared preference. Jadi shared preference itu mungkin sederhananya seperti session yang ada di mobile. Jadi dia menyimpan sebuah data ke dalam local storage yang nantinya bisa digunakan meskipun aplikasi itu telah di restart atau ditutup oleh user. Nah, di sini karena dia itu future, kita harus tunggu terlebih dahulu untuk jadi user by doc ini. Dia ada di user provider, kita tunggu untuk mendapatkan model dari user model. Setelah itu dia akan return timer. Nah, ini ada fase menunggu di sini selama 3 detik. Setelah itu dia di push replacement name. Nah, ini jadi itu nanti mengikuti returnan dari init root ini, entah itu di main atau di onboarding sesuai dengan logic dari percabangannya ini. Nah, akan tetapi ketika init root-nya ini sama dengan 0, dia akan lari ke else. Jika dia lari ke else, dia akan dihentikan di out, di menu out seperti ini. Nah, setelah itu ini dia jadi di startup ini dia nge-build sebuah seperti splash itu. Untuk widgetnya itu sederhana, dia ada container, lalu shieldnya itu image, dan ada beberapa konfigurasi sederhana. Mungkin saya coba run saja. Jadi ketika saya restart, di sini akan mengeksekusi startup, lalu dia akan menyetopkan, dia akan mengeksekusi fungsi init root ini. Bentar. Nah, dia akan seperti ini. Nah, karena sebelumnya saya belum login dan saya belum memiliki string ID, dan juga saya belum memiliki getBall-nya ini belum saya set, karena ini saya masih pertama kali menjalankan aplikasi ini, dia akan dihadapkan di out ini. Jadi out ini dia itu ada di kelas outPage. Oke, jadi di tampilan outpage ini sederhana. Dia ada default time controller. Lalu di sini juga ada tab view untuk bisa ganti sub halaman di dalam satu kelas. Nah, ini untuk sub halamannya itu kemarin kami declare dia itu ada di kelas login. Ketika seperti ini, lalu untuk register di kelas register itu seperti ini. Jadi mungkin sekarang saya coba untuk registrasi akun terlebih dahulu, dan saya coba pastikan di Firebase sebelumnya itu hanya ada 2, 3, 4, 5, 6 akun. Maaf, 5 akun. Saya coba registrasi, misal namanya itu Energi Fikri, nama saya. Lalu emailnya itu email UNED. Lalu nomor HP-nya saya random. Setelah itu di sini untuk demo purpose saya coba menggunakan password sederhana 1 sampai 6. Jadi ini sudah terhitung valid di Firebase-nya. Saya coba daftar. Oh ya, jadi sebelum daftar saya coba jelaskan untuk kelas register section terlebih dahulu. Jadi di sini kami declare terlebih dahulu untuk variabel dengan kelas text editing controller. Lalu di sini kami instansi atau kami init di init state ini untuk nantinya dapat digunakan di text field ini untuk menghandle segala inputan yang masuk di text field. Lalu selanjutnya di sini juga ada fungsi
fungsi sederhana yaitu e-toggle untuk menampilkan efek button toggle ini, entah itu dia ingin menyembunyikan password atau ingin menampilkan password. Nah, selanjutnya di sini juga ada dispose ketika variabel ini atau instan ini tidak digunakan, itu akan di-dispose. Selanjutnya di sini juga ada out provider. Nah, ini kita declare terlebih dahulu variabel out. Nah, ini value dari provider of out provider. Nah, untuk listennya kita buat false. Lalu kelas controller yang dibuat itu nanti akan dimasukkan ke setiap controller dari text field ini. Misal untuk nama dia di-handle oleh controller name C, begitupun untuk email C, dan seterusnya. Untuk text field dari phone ini, kita declare input formatternya itu kita buat dia itu hanya bisa diinputkan oleh karakter tertentu. Jadi hanya bisa diinputkan oleh karakter huruf antara 0 sampai 9. Jadi saya coba inputkan huruf di sini, dia itu tidak bisa dimasukkan atau ditolak. Oke, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya di button daftar ini, yang dilakukan adalah dia mengecek apakah name.c.text ini 0. Jadi ketika salah satu dari text field ini atau controller dari text field ini 0, yang mana user itu belum menginputkan apapun, di sini dia akan ditampilkan oleh snack bar sederhana ini, inputan tidak boleh kosong. Jadi misal dia coba inputkan sebuah value kosong ke dalam verifikasi, ya coba daftar, ini ada tulisan inputan tidak boleh kosong. Begitupun kalau misal passwordnya tidak sama, saya coba masukkan 2 huruf. Nah, password tidak sama, seperti itu. Jadi selanjutnya, karena dia sudah terisi semua dan passwordnya itu sama, dia akan mengeksekusi else ini, yang mana di else ini dia memanggil out ini, dia dari out provider, lalu .register ini untuk memanggil metode yang ada di kelas out. Dengan mengirimkan beberapa parameter, yang pertama konteks ini untuk menampilkan scaffold messenger-nya, dan di sini juga nanti ada instansiasi dari sebuah provider, di user provider tentunya. Lalu di sini juga ada name untuk mengirimkan inputan name ini, ada email, phone, dan password. Jadi seperti itu. Saya coba masuk ke metode ini. Jadi di register ini dia menerima sebuah konteks, ya, dia punya build konteks. Oke, setelah itu ini juga ada beberapa ya, seperti yang sudah dilempar di register section. Selanjutnya di sini saya buat variabel namanya underscore user. Nah, underscore user ini merupakan instansi dari provider of user provider. Untuk konteksnya itu didapat dari lemparannya ada di register section. Selanjutnya di sini saya panggil outService.signup. Jadi di sini di signup dia mengirimkan parameter konteks ini yang didapat dari parameter register. Lalu ada email, nah dia null subject, dia harus diisi pakai tanda seru dan password. Nah, jadi di sign up ini yang dilakukan adalah jadi dia sebelum masuk ke then, dia mengeksekusi metode sign up terlebih dahulu. Seperti itu, saya coba ke sign up. Nah, di sign up ini dia menerima parameter konteks, email, dan password. Lalu di sini digunakan try and catch. Jadi try and catch digunakan untuk kalau semisal ada error di sistem, dia nanti tidak akan dihentikan secara paksa, melainkan dia akan mengeksekusi scope yang ada di catch. Dan dia juga sudah implement Firebase out exception. Jadi semua error yang ada di Firebase out exception bisa dihandle oleh catch ini. Oke, jadi di try ini karena fungsi dari create user with email and password ini berupa sinkronus, di sini dia harus menunggu terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini kita membuat sebuah user menggunakan metode create user with email and password. Nah, email dan passwordnya ini didapat dari inputan user yang sudah dilempar tadi. Lalu selanjutnya di sini ada percabangan. Jadi ketika Firebase.instance current user, jadi ketika kita create user with email and password, otomatis Firebase user current user-nya ini tidak mungkin 0. Dan di sini juga ada percabangan jika
Firebase out instance current usernya itu email verified. Jadi ketika belum diverifikasi, nah karena ini ada negasi, kita akan kirim email verification seperti itu. Nah, mengirimnya itu menggunakan metode send email verification. Nah, ini juga dia tidak boleh nol. Lalu kita tunggu terlebih dahulu karena ini yaitu future. Selanjutnya di sini dia akan return null seperti itu. Lalu di sini jika ada error, dia akan mengeprint menggunakan Dart developer ini log e.code. Jadi code errornya itu apa? Selanjutnya di sini ketika e-code-nya itu weak password, dia akan menampilkan snack bar weak password. Ketika e-code-nya itu email already in use, dia akan mengirimkan email already in use. Dan dia beri throw error. Mungkin saya coba contohkan untuk email yang sudah saya buat sebelumnya. Seperti ini. Salah satu saja, saya coba masuk. Saya coba registrasi. Nah, ini ada snack bar email already in use. Nah, jadi ini sudah bisa berjalan. Oke, jadi seperti itu. Kalau semisal ini berhasil, otomatis dia akan mengeksekusi den ini. Dan di den ini, dia akan membuat sebuah user baru menggunakan add user ini ke Firestore, di mana dia ini merupakan metode dari user provider. Nah, di add user ini, dia sederhana, dia menerima terlebih dahulu untuk parameter yang dibutuhkan. Setelah dia menerima parameter yang dibutuhkan, di sini dia akan mencari terlebih dahulu di collection user untuk email yang telah dikirimkan oleh user di registration ini. Jadi ketika emailnya itu ternyata ada, nah ini account doc is empty. Jadi ketika doc-nya itu empty, dia akan mengeksekusi user ini. Tapi ketika ternyata email yang dimasukkan itu sudah terdaftar, ini nanti akan bernilai false. Dan karena dia bernilai false, dia tidak akan meng-create sebuah user baru. Seperti itu. Nah, untuk meng-create-nya itu kita gunakan set, karena di sini kita gunakan doc kosong untuk menggenerate sebuah ID baru di dalam dokumen, lalu ID-nya itu digunakan di user.id ini, di field ID ini. Selanjutnya ini inputan dari user untuk name, email, phone, dan password. Untuk image-nya itu kita siapkan terlebih dahulu. Dan address-nya itu kita gunakan 0, longitude-nya itu kita gunakan posisi UNET kemarin, dan beberapa parameter lain itu kita gunakan default list kosong seperti ini. Untuk create add dan update itu kita gunakan waktu sekarang. Jadi bukan suatu JSON yang ada di user model untuk memudahkan dalam mapping sebuah value seperti itu. Jadi setelah dia berhasil meng-create user menggunakan metode add user ini, dia menampilkan akun berhasil didaftarkan. Lalu dia dilempar ke out ini, yang mana out ini merupakan di out page, dan dia ini sub halamannya itu ada di login. Seperti itu. Mungkin saya coba masuk sekarang, saya coba daftar menggunakan email ini. Nah, di sini ada snack bar akun berhasil didaftarkan. Sekarang kalau misal saya coba masuk, passwordnya. Oke, mungkin sebelum masuk, di sini saya coba jelaskan untuk loginnya terlebih dahulu. Jadi di loginnya sama, kita declare untuk controllernya, kita init state, dan kita dispose ketika tidak digunakan, lalu ada toggle-nya juga. Nah, ini kita siapkan instance out ini untuk nantinya dapat digunakan, misal ingin menggunakan beberapa metode yang ada di out provider. Oke, ini text field-nya hampir mirip.
ke buttonnya. Jadi aku ketik email kosong dan passwordnya itu tapi prinsipnya sama. Tapi ketika ini false, yang mana salah satunya itu ternyata ada yang kosong, dia akan menampilkan inputan tidak boleh kosong. Kalau saya coba kosongkan, nah inputan tidak boleh kosong. Lalu ketika ini berhasil diisi semua, dia akan mengeksekusi metode login ini. Di metode login, dia menerima beberapa parameter yang dibutuhkan, lalu di sini dia membuat sebuah sebuah variabel dengan user provider ini. Setelah itu di sini juga buat instance dari out service, di mana out service ini akan digunakan untuk sign in ini. Jadi di sign in ini dia akan mengeksekusi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu dia buat user providernya di sini. Setelah itu dia buat try and catch. Untuk user kredensialnya itu dia ambil di firebase.instance ini. Untuk jadi di user ini dia merupakan datanya user kredensial. Dia didapat dari firebase.instance sign in email and password. Jadi karena dia sinkronus, dia harus ditunggu terlebih dahulu. Dia membutuhkan parameter email dan password. Setelah itu di sini login ended successfully. Setelah ini cuma log sebenarnya bisa dihapus. Lalu di firebase.instance user tidak sama dengan 0. Jadi ketika dia tidak sama dengan 0 dan emailnya itu sudah diverifikasi, di sini dia akan mengubah value dari isVerified yang ada di user provider. Ini merupakan atribut, dia set sebagai true, dia return sebuah user credential ini. Akan tetapi ketika ini salah satunya adalah 0, yang mana mungkin saja emailnya itu belum diverifikasi, dia akan menampilkan false ini. Jadi dia akan dihandle oleh then ini. Jadi di then ini, di user ini, dia bisa mendapatkan user credential ataupun dia bisa mendapatkan boolean false. Seperti itu. Jadi ketika user runtime-nya itu bold dan usernya itu false, dia akan menampilkan email belum diverifikasi. Lalu dia return kosong karena dia tidak ingin menjalankan line yang ada di bawahnya. Tapi ketika ternyata di sini itu tidak false, dia akan return dia akan mengeksekusi user.get user by email. Jadi ini merupakan metode yang ada di user provider. Ini dia merupakan dia ada di user provider. Untuk parameternya itu email ini. Nah di sini dia sudah bentar, cek. Nah di sini dia men-set sebuah user model untuk nantinya dapat digunakan di proses selanjutnya. Selanjutnya di sini dia buat final pref. Nah ini untuk membuat sebuah instan dari set preference. Setelah itu dia get bool user sama dengan, jika user sama dengan true dia diarahkan ke main. Tapi ketika usernya itu get bool out user itu sama dengan false, dia diarahkan ke onboarding. Jadi ini untuk menunjukkan kalau misal user ini dia itu ternyata sudah mengeksekusi onboarding ini, nah dia langsung diarahkan ke main. Jadi dia tidak perlu melihat onboarding lagi. Oke, jadi untuk di onboarding, nah dia di set di di sini, tepat di halaman terakhir. Jadi mungkin saya coba langsung masuk saja. Maaf, email belum terdaftar. Nah ini kita harus, email belum diverifikasi. Jadi kita harus verifikasi terlebih dahulu. Nah ini kita harus verifikasi untuk dapat menggunakan email ini untuk masuk ke dalam aplikasi. Nah di sini your email has been verified. Sekarang kita coba masuk terlebih dahulu. Sebentar.
email hotmail.unet.ac.id. Nah, di sini dia diarahkan ke onboarding. Jadi ketika saya sudah selesai masuk ke dalam onboarding ini, dia akan men-set all user itu sama dengan true. Jadi kita tidak perlu memberikan user ini sebuah onboarding lagi ketika dia masuk ke dalam aplikasi. Nah, untuk onboarding ini sederhana, jadi kita gunakan stateful untuk mengubah data dari title ini dan subtitlenya. Untuk widget yang digunakan untuk membuat sebuah halaman yang bisa digerakkan ini, kemarin kita gunakan page view. Widget page view builder. Lalu untuk controllernya itu kita define di sini, dia sebagai page controller. Untuk initial page-nya itu 0. Nah, item count-nya itu 3 karena halamannya ada 3. Lalu ketika page-nya itu berubah, nah indeks saat ini itu akan dimasukkan ke dalam current index, seperti itu. Jadi dia akan tampil seperti ini. Untuk datanya itu didapat dari constant list of map of ini, string. Jadi key-nya itu string, value-nya itu string, dia variabelnya itu data. Nah, dia akan dikonsum di sini, dia sebagai title dan dia sebagai title. Lalu dia menggunakan indeks ini. Oke, jadi seperti itu ketika saya pencet pesan sekarang. Nah, ini ketika untuk mengakhiri onboarding, dia set sebagai true. Nah, dia akan masuk ke halaman utama. Nah, jadi mungkin untuk saat ini itu dulu, saya serahkan ke teman saya untuk lanjut ke bagian selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang terdapat pada halaman beranda atau halaman home. Nah, di sini pada codingannya, pada line 24 terdapat variabel myCur, itu berfungsi untuk memformat setiap harga yang terdapat pada setiap menu makanan atau minuman yang terdapat dalam aplikasi. Lalu selanjutnya terdapat produk provider dan user provider, ini berfungsi untuk memanggil metode yang akan digunakan nantinya. Seperti contohnya pada line 30, ini terdapat produk provider yang memanggil metode setAllProduct yang nantinya itu akan memanggil seluruh produk yang sudah ada dalam aplikasi sebelumnya. Nah, selanjutnya pada line 32 ini terdapat snap connection state. Ini fungsinya ketika pertama kali user membuka aplikasi, itu mungkin akan sekilas terdapat loading sebentar untuk sebelum menampilkan seluruh menu makanan atau minuman di aplikasi. Jadi usernya itu harus menunggu dulu. Lalu selanjutnya di sini kita juga pada fitur home ini kita menggunakan grid view builder yang nantinya itu akan tampil berupa chart pada setiap menu makanan dan minumannya. Mungkin langsung saja. Nah, selanjutnya pada line 56 ini terdapat produk provider yang menggunakan atau memanggil metode getAllProduct, yaitu memanggil produk tertentu atau menggunakan indeks tertentu yang nantinya dilempar ke produk provider di atas di line. Nah, selanjutnya mungkin bisa selanjutnya kita langsung ke menu detail menu. Mungkin bisa klik salah satu menu yaitu ayam teriyaki. Nah, ketika diklik di sini akan tampil nama menu, deskripsi menu, dan juga harga dari menu tersebut. Nah, untuk penjelasannya bisa ke screenshot detail menu. Nah, untuk penjelasan dari detail menu ini sendiri, di sini juga terdapat
user provider dan produk provider yang nantinya fungsinya untuk memanggil metode-metode tertentu yang nanti dibutuhkan. Dan juga terdapat variabel myPur, itu fungsinya juga sama seperti sebelumnya untuk memformat harga dari menu tersebut yang ditampilkan pada detail menu. Mungkin bisa scroll bawah. Nah, selanjutnya ketika user ingin memfavoritkan suatu menu, misalkan usernya ini ingin memberikan favorit pada menu ayam teriyaki, user itu bisa mengklik icon love yang ada di pojok kanan atas. Nah, ketika diklik maka produknya itu akan berhasil ditambahkan pada menu favorit yang akan tampil di menu favorit. Nah, pada menu favorit ini hanya terdapat menu-menu tertentu saja yang ditambahkan oleh user atau yang telah difavoritkan oleh user. Nah, di sini kita juga telah menerapkan grid view builder untuk menampilkan setiap chat atau setiap menu yang telah difavoritkan oleh user itu sendiri. Nah, di situ kita menggunakan produk provider, kita memanggil seluruh produk favorit, kita memanggil semua produk favorit itu menggunakan future builder untuk memanggil semua menu favorit yang telah ditambahkan oleh user. Nah, di situ juga terdapat snap connection state, itu fungsinya untuk user itu harus menunggu sebentar sebelum menu favoritnya itu tampil dalam layout aplikasinya. Baik, jadi di fitur selanjutnya adalah untuk tambah produk. Nah, karena tambah produk ini merupakan fitur dari admin, jadi saya coba untuk login sebagai admin terlebih dahulu. Oke, saya coba logout. Ini saya login sebagai admin. Nah, untuk admin sendiri sudah kami siapkan kemarin menggunakan email ini. Coba login. Nah, jadi untuk fitur admin itu sederhana. Nah, di sini ada satu tambahan floating action button di sini. Kalau misal kita coba cek di home, nah di sini juga ada fitur enkapsulasi ya. Jadi ini hanya bisa tampil untuk user dengan role ID satu saja, yang mana ini merupakan role admin. Nah, dia menggunakan positioner field. Lalu di sini kalau misal dipencet dia mengarah ke tambah produk, yang mana kalau misal kita cek di tambah produk ini dia mengarah ke bentar mana? Nah, ini di kelas tambah produk. Coba saya pencet. Nah, untuk tampilannya itu sederhana seperti ini. Jadi ini ada gambar produk. Nah, untuk produk yang belum ada gambarnya itu tampil seperti ini. Lalu di sini juga ada beberapa field yang akan digunakan untuk data dari produk baru. Jadi ditambah produk ini sederhana, ini ada image pad. Ini nanti akan diisi dengan gambar pad yang telah dikirim oleh user. Di sini juga ada bold is image product field. Ini nanti digunakan untuk membuat validator sebenarnya. Jadi untuk produk yang sudah produknya itu tradisi, ini nanti akan tidak ada validator. Jadi misal saya coba tambahkan produk ini, nah di sini tampil gambar produk tidak boleh kosong karena ini memang produknya belum diisi. Lalu di sini juga ada global key karena kami menggunakan text form field. Jadi dia bisa menggunakan key ini untuk nanti digunakan sebagai key yang ada di form. Lalu di sini juga ada controller di inisialisasi di init state, setelah itu di dispose kalau misal tidak dibutuhkan. Jadi di sini ketika dia mencet ini gambar ini, dia akan
ditampilkan menggunakan bentar. Nah, jadi di Inkwell ini ketika dia dipencet, kita akan membuat sebuah builder ini menggunakan material page root. Nah, kita akan diarahkan ke kamera screen. Nah, jadi ini konsepnya sederhana. Jadi kita tunggu kalau semisal dia ada returnnan sesuatu di sini, kita masukkan ke dalam variabel underscore img yang mana dia tipenya itu xfill. Nah, ini coba saya pencet. Nah, dia akan mengarah ke halaman kamera screen ini. Nah, di kamera screen sendiri, dia tipenya stateful, dia init state untuk init kamera, fungsi init kamera. Di fungsi init kamera ini kita declare terlebih dahulu available kamera. Jadi dia ini tipenya future, ada berapa banyak kamera yang tersedia di HP ini. Dia masukkan ke dalam kamera. Ketika kameranya itu tidak kosong, berarti dia bisa siap untuk untuk mengambil gambar. Kita akan eksekusi di if ini. Jadi di if ini kita declare terlebih dahulu variabel kamera, tipenya kamera description, kita ambil kamera pertama. Setelah itu kita declare juga untuk underscore cam controller, jadi ini untuk controller kameranya. Yang sebelumnya sudah kita declare tapi belum kita inisialisasi. Kita inisialisasi di sini kamera controller. Nah, untuk kameranya ini diambil dari kamera description, sama untuk presetnya itu kita gunakan medium. Nah, setelah itu di sini kita initialize kameranya. Lalu value-nya ini ya kita set is camera ready. Jadi ini ingin mengubah saja kalau misal kameranya itu sudah di ini state, karena dia ini future, kita bisa gunakan then. Kita set state kameranya awalnya false, is ready false, sekarang true. Lalu di sini kita bisa gunakan is camera ready itu pada ya, bentar. Jadi untuk kontainer ini kita gunakan build kamera. Mana di build kamera ini, nah di sini kita gunakan widget build kamera, lalu kita gunakan if jika kameranya itu false, yang mana dia itu nggak ready, kita return circular progress indicator, tapi ketika kameranya itu tidak null, kita return sebuah kamera preview. Nah, untuk controllernya yang sudah kita inisialisasi di init state tadi, di fungsi init kamera. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah bisa digunakan seperti ini. Lalu dia tampilkan di child, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Nah, di sini expanded ini ada sebuah kontainer, isinya itu icon button ini, kamera. Jadi ketika dia dipencet, kita await terlebih dahulu untuk kamera initialize. Nah, setelah itu di underscore kamera controller ini kita ambil gambarnya. Karena dia future, kita await terlebih dahulu. Kalau misal dia udah dapatkan gambarnya, kita masukkan ke variabel img, tipenya xfile. Nah, ini dia pakai null safety karena bisa aja ini gagal untuk mengambil gambar. Setelah itu, jika gambarnya itu tidak null, berarti dia berhasil menangkap gambar, kita pop. Jadi kita kembalikan, kita hapus screen ini, kita kembalikan sebuah value tipe xfile ini. Kalau misalnya saya pencet, nah dia sudah menampilkan gambar di variabel tambah produk, yang mana dia disimpan di ini, di image. Setelah itu kita set untuk path-nya. Jadi di sini ada path dan ada name sebenarnya. Nah, di sini dimasukkan path-nya ke dalam string image path. Setelah itu di init state juga image path yang udah ada di stateful, atribut stateful. Jadi itu, lalu selanjutnya untuk inputannya itu sama saja seperti teks field biasa. Yang membedakan ini hanya ada beberapa validator kalau misal value-nya itu kosong. Ini coba saya masukkan produk baru, misal ini baru banget, harganya itu 13.000, lalu jumlah produknya itu 123, deskripsinya itu Loren. Nah, ini ketika dipencet, bentar, jadi ketika dia dipencet, di sini ada beberapa
logik kalau semisal yang seperti saya coba demokan di awal tadi, dia tampilkan validator seperti ini. Akan tetapi jika ini sudah fix, sudah clear, dia akan mengeksekusi scope ini, di mana scope ini itu kita upload filenya itu menggunakan storage service, yang mana storage service ini sudah di-define di sebelum return scaffold ini. Nah, ini merupakan kelas buatan yang digunakan untuk mengirimkan, mengupload gambar ke Firebase dan mendapatkan URL-nya. Nah ini, jadi dia itu menerima parameter image path sama image name-nya. Nah setelah dia terima image path sama image name, di sini kita gunakan file tipe data file, nah file path. Jadi path yang didapat di sini ini masih ada di local storage yang ada di simulator. Biasanya entah itu di cache atau di storage lain. Nah itu disimpan di sini. Setelah disimpan itu nanti menggunakan await ini dari metode asynchronous ref yang ada di storage. Storage sudah diinisialisasi di sini, Firebase storage. Setelah itu tinggal pengirimkan saja untuk collection-nya, bukan collection, untuk folder path-nya itu ada di put / nama filenya. Lalu di put file ini untuk mengupload gambar dari variabel local storage. Nah, seperti itu. Akan tetapi ketika misal ada error, ini menggunakan Firebase exception, tambahkan errornya ke dalam terminal. Nah, lalu selanjutnya untuk get URL ini, jadi ketika kita berhasil mengupload gambar, nah ini karena dia await ya, jadi ini nanti otomatis sudah berhasil mengupload gambar. Kalau misal dia berhasil mengupload gambar, kita eksekusi get URL ini, tinggal menggunakan await storage.ref lalu get download URL-nya ini. Jadi dari file name yang sudah diupload sebelumnya. Kita dapatkan string berupa image URL-nya. Setelah itu kita bisa gunakan image URL-nya ini untuk membuat sebuah produk baru dengan parameternya itu nama yang diinputkan oleh user, lalu price, PDY, sama deskripsinya untuk image URL-nya yang didapat dari len 253 ini. Setelah itu, kalau misal saya pencet add product, nah di add product ini sama, kita gunakan collection baru, kita set untuk mendapatkan ID generate. Setelah itu di sini ada snack bar produk berhasil ditambahkan, dan di sini di push replacement named ke min. Di misalnya saya pencet, nah dia akan diarahkan ke main, yang mana kita sudah dapatkan ini. Nah ini baru banget. Jadi seperti itu. Kalau misal kita cek di database di sini. Nah ini baru banget. Ini misalnya saya Oke, jadi semisal saya coba pencet ini baru banget. Ups, maaf. Saya coba pencet, nah dia sudah berhasil mendapatkan gambarnya. Mendapatkan gambar sama mendapatkan produk baru. Jadi mungkin itu saya lanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu fitur chat. Mungkin bisa logout dulu. Nah, pada fitur chat ini, di sini
sini pada fitur chat terdapat aplikasi dari, maksud saya pengaplikasian dari kamera. Mungkin bisa ke bawah. Iya. Di sini menggunakan image picker. Mungkin bisa diklik kameranya. Nah, di sini dibuat variabel dengan nama underscore picker untuk menyimpan image picker, lalu dengan nama image picker dengan tipe X file, lalu di sini juga pada variabelnya dengan method pick image akan menyimpan image source-nya dari kamera ini. Mungkin bisa dipencet. Nah, di sini pada variabel image ini nanti akan menyimpan image pic.pad-nya. Mungkin bisa diklik. Ya, seperti itu untuk fitur kamera di fitur chat. Baik, jadi selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai fitur keranjang yang ada di aplikasi kami. Untuk fitur keranjang itu ada di bagian button navbar chart ini. Untuk menambahkan produk ke dalam keranjang, di sini user atau customer bisa masuk ke dalam detail menu dari salah satu produk. Nah, misal saya ingin menambahkan produk ayam teriyaki ini ke dalam keranjang. Nah, di sini coba saya buka untuk screen-nya. Nah, dia ada di detail menu. Lalu untuk menambahkan pesan sekarang, jadi untuk menambahkan produk ke dalam keranjang, user bisa menekan button pesan sekarang ini. Untuk logic dari button ini, dia akan ketika di on tap, di sini dia akan memanggil function add to chart ini dari variabel chart provider yang sebelumnya sudah disiapkan di line sebelum return build context ini. Nah, chart provider dia bagian dari chart provider. Nah, kalau misal kita melihat di metodenya, di sini dia menerima 3 parameter yang telah dikirim di button pesan sekarang ini. Yang pertama itu konteks, user ID, dan yang terakhir itu produk ID. Lalu selanjutnya di sini di scope fungsinya dia cek terlebih dahulu apakah chart itu ready atau tidak dengan mengirimkan 2 parameter. Yang pertama yaitu produk ID dan yang kedua itu user ID. Di sini di chart ready ini dia mengecek terlebih dahulu ada nggak di chart itu untuk field dengan produk ID yang telah dikirimkan dengan user ID juga. Jadi di sini kalau misal di dalam collection chart itu ternyata ada field produk ID dan user ID yang match dengan ini, yang mana itu berarti bahwa produk ini telah ditambahkan ke dalam keranjang. Dia di sini akan menginputkan return sebagai berikut. Di return berupa JSON ini, JSON yang dengan isi field ID dan Key. Jika tidak, dia akan memberikan sebuah JSON kosong. Nah, ini nanti akan dimanfaatkan di den yang ada di chart ready karena dia berupa future ini, kita bisa panggil den ini, lalu return dari function ini kita bisa manfaatkan di variabel data. Oke, variabel data ketika dia tidak is not empty, yang mana di sini ternyata dia sudah ditambahkan ke dalam keranjang. Selanjutnya di sini kita akan buat sebuah collection, namanya itu chart, lalu doc-nya itu berupa data ID yang mana ini sudah dikirimkan di JSON sebelumnya, ada field KT dan ID. Dia memilih terlebih dahulu dokumen dengan ID tertentu, lalu dia akan diupdate datanya. Yang diupdate itu adalah nilai KTY-nya ini dari data lama kita tambahkan 1. Jadi 1 ditambahkan data lama. Kalau semisal data lamanya itu 2, sekarang menjadi 3. Seperti itu. Akan tetapi jika semisal ini false, dia akan mengeksekusi else ini. Di dalam else ini dia membuatkan sebuah chart baru karena memang di produk ini datanya masih belum ditambahkan, jadi kita buat sebuah dokumen baru di dalam collection chart ini. Lalu kita set untuk mendapatkan ID generate, auto generate ini. Oke, setelah itu kita masukkan juga untuk user ID dan produk ID yang telah diterima di param add to chart ini. Lalu KTY-nya kita masukkan 1. Nah, ini menggunakan to JSON untuk memudahkan mapping. Selanjutnya di sini
ada scaffold messenger meskipun dia belum ditambah yang awalnya itu di keranjang 0 dan meskipun sudah ada 1, dia akan ditampilkan produk berhasil ditambahkan. Seperti itu. Misal saya coba contohkan ini untuk posisi dari produk ini masih belum ada di dalam keranjang. Nah, di sini akan tampil produk berhasil ditambahkan ke dalam keranjang. Kalau misal kita cek di chart, dia akan ditambahkan ke dalam chart. Kalau misal kita ingin coba tambahkan lagi 2, seperti ini, nah ini juga sama, produk berhasil ditambahkan ke dalam keranjang. Lalu kita cek di chart, dia sekarang jumlahnya menjadi 2, gitu. Nah, di sini customer juga bisa menambahkan beberapa produk baru untuk dimasukkan ke dalam chart. Misal saya mencoba masukkan ayam crispy ini. Lalu saya cek, nah di sini sekarang tambah 2, begitupun seterusnya, sesuai dengan kebutuhan user ingin memesan berapa produk. Untuk di layar ini yang terjadi adalah, misal saya coba cek di folder chart, file chart page. Nah, di sini dia merupakan stateful widget. Lalu untuk data yang dipakai itu ada chart provider, user provider, dan product provider. Nah, ini masing-masing untuk menghandle setiap data spesifik. Misal di chart provider dia menghandle chart, lalu user provider dia menghandle user, dan product provider dia menghandle produk. Jadi seperti itu. Terus di sini, jadi yang terjadi adalah ketika halaman ini dijalankan, dia membuat sebuah future builder karena metode dari set chart user ini berupa future, jadi ada kemungkinan bahwa data yang diambil itu masih nol. Jadi kita harus tunggu menggunakan widget future builder ini. Lalu kita masukkan functionnya itu ke dalam parameter future dengan ID user provided. Nah, ini memang ID yang diminta pada set chart user, di mana set chart user ini dia mencari data di collection yang mana field user ID-nya itu sama dengan user ID yang dikirimkan. Lalu dia get, setelah dia get, di sini dia menggunakan looping inline, lalu jadi waktu dia looping dia masukkan juga langsung ke dalam sebuah list. Nah, ini isinya pasti chart model karena di item ini dia masih query snapshot. Nah, di sini dia membuat sebuah konstruktor dari menggunakan metode from JSON ini untuk mapping item.data ini ke dalam sebuah konstruktor chart model untuk nantinya dapat dijadikan sebagai objek yang akan dimasukkan ke dalam list. Lalu di sini menggunakan notify listener untuk memberitahu bahwa kepada provider bahwa di sini ada data yang berubah, yakni data di chart data ini. Oke, jadi di situ lalu untuk snap chart.connection state ini untuk memberitahu kepada Flutter bahwa kalau semisal kondisi dari snapshot chart ini masih waiting, kita akan mereturn sekilas yaitu center ini widget circular progress indicator. Jadi ketika datanya masih belum didapat atau ininya snapshotnya ini masih waiting, kita tampilkan widget ini. Akan tetapi kalau semisal ini false, yang mana dia nanti akan dianggap sebagai statusnya itu down. Nah, karena di statusnya down, kita akan membuat sebuah kolom. Di dalam kolom ini, nah ini kita looping juga untuk get chart data. Nah, karena get chart data ini berupa list, kita bisa looping untuk nantinya dapat kita ambil model chart modelnya. Nah, ini ke dalam chart item. Lalu di masing-masing chart item kita masukkan ke dalam future builder. Nah, dia outputnya itu produk model. Jadi yang karena dia ini merupakan future dengan output produk model, kita harus identifikasi bahwa ke future builder ini bahwa dia nanti akan memberikan sebuah produk model. Nah, produk by ID ini dia mengirimkan satu parameter yaitu chart item ke produk ID. Jadi ini produk ID-nya yang dimasukkan. Ini apa namanya detail logic dari programnya. Lalu selanjutnya di sini untuk buildernya sendiri saya kemarin tidak gunakan snap konteks, lalu di sini kita tangkap untuk snapshot-nya, kita masukkan ke dalam variabel snap product. Di sini kita tunggu terlebih dahulu. Jika masih waiting, kita return sebuah kontainer kosong. Akan tetapi jika ininya kondisi dari snap product-nya itu down, kita pertama kita tangkap terlebih dahulu snap product.data. Jadi nanti bentuknya produk model. Dia bisa nol, jadi kita harus gunakan exclamation ini. Kalau misal dia nol, kita akan return error.
kita masukkan ke dalam produk data. Setelah itu kita buat change notifier provider. Ini merupakan kita buat sebuah provider dengan value yang sudah kita dapat, yaitu chart item ini berupa chart model. Setelah itu di sini kita child yaitu container. Selanjutnya mungkin langsung ke nah, oh ya, ke sini. Jadi button yang bisa digunakan itu adalah plus sama minus ini. Nah, di decrement sama increment chart ini kita akan mengubah yang pertama, misal kalau dia decrement item chart, di sini kita hanya ingin mengurangi field GTY ini berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam parameter, mulai dari produk ID-nya itu apa, dan seterusnya. Oke, selanjutnya di sini juga kita returnkan kalau misal ada perubahan ini nanti akan tampil di layar. Lalu mungkin saya coba untuk jelaskan yang decrement decrement ini. Jadi kemarin ketika chart itemnya itu lebih dari 1, kita hanya kurangi saja GTI-nya, tapi ketika chart itemnya itu sama dengan 1, yang mana ini false, berarti dia ke else. Selain kita remove item ini, terus kita juga menghapus chart ini berdasarkan chart ID yang telah kita lempar dari parameter. Misal contohnya ini ayam crispy-nya 1, saya coba hilangkan. Nah, sekarang itu akan hilang dari chart, dan kalau misal kita lihat tadi, kita init state ya, seperti ini. Jadi kita render ulang untuk widget stateful ini, yang mana kita nanti juga akan ulangi juga proses dari atas ke bawah ini. Oke, saya coba tambahkan lagi produk ini sama produk ini. Oke, saya coba check out sekarang. Nah. Oke, jadi di check out sekarang itu pertama kita set terlebih dahulu untuk total harganya. Nah, ini jadi logic button dari check out sekarang tadi itu kita set total harganya. Kita hanya perlu mengiterate semua data dari chart data ini berdasarkan user ID tertentu yang sudah kita set sebelumnya. Setelah itu kita buat produk reference ini, kita get datanya. Setelah kita get datanya, kita kalikan GTI-nya ini dengan harganya. Jadi misal GTI-nya 2, kita kalikan dengan harganya. Kita masukkan ke total harga. Ya, sebelumnya itu kita set terlebih dahulu total harganya ini sama dengan 0 agar data kalau semisal dia ingin check out terus dia kembali terus dia check out ulang, dia tidak menambahkan total harga di check out sebelumnya. Oke, kita sudah dapatkan harganya 57.500. Sekarang coba ke pembayaran. Nah, di pembayaran ini skemanya hampir mirip ya. Jadi di sini kita siapkan terlebih dahulu untuk provider berdasarkan data mana yang akan kita handle. Lalu selanjutnya di sini kita sebentar. Sebentar. Sepertinya saya salah tempat.
Oh maaf, ini ya ini dia dialog ya, maaf. Jadi untuk layarnya itu dia ada di build konteks ini. Kita siapkan datanya sama, lalu di sini kita set chart user berdasarkan user ID tertentu sama. Setelah itu kita looping terlebih dahulu semua list of chart model ini ke dalam chart item dia berupa model chart. Selanjutnya kita juga buat feature builder dengan return produk model ini. Lalu di sini dia akan diiterate menggunakan indeks satu ini. Jadi dia ada 1, 2, 3 seperti itu. Mungkin langsung saja ke bayar sekarang. Jadi di button bayar sekarang itu dia akan memanggil sebuah dialog confirmation ini yang sudah saya buka atau sudah saya singgung di awal tadi sebenarnya. Jadi di sini kalau misal saya pencet, dia akan menampilkan sebuah dialog confirmation system. Konfirmasi sistem apakah Anda yakin ingin mengakhiri pemesanan? Nah, kalau misal saya pencet tidak akan terjadi apa-apa karena di sini memang kita akan ngepop untuk konteksnya. Akan tetapi ketika kita coba pencet akhiri, dia akan menambahkan sebuah orderan dengan menggunakan add order ini dari order provider dengan melempar beberapa parameter. Pertama itu konteks, user provider, user ID sampai ke total harganya. Mungkin saya coba masuk ke add order ini. Nah, sama kita buat collection baru berdasarkan ID yang sudah di-generate oleh Firebase. Kita masukkan nilai ID, user ID, lalu payment methodnya, order detail, total price, dan create add ini berdasarkan sekarang. Kita gunakan JSON untuk melakukan mapping. Setelah dia berhasil menambahkan data ke dalam order, kita pop konteks ini ke dalam pembayaran berhasil. Maaf, kita push named berdasarkan pembayaran berhasil ini. Nah, di then ini, jadi karena dia ini future, kalau misal berhasil, kita bisa hapus semua chart yang berhubungan dengan user itu sendiri. Jadi di sini kita looping semua data yang sudah kita tangkap di data ini yang sudah dilempar di stateful. Kita looping, kita dapatkan item berupa mapping. Nah, mapping ini adalah chart ID, Lalu di sini kita hapus collection chart ini berdasarkan ID yang sudah kita dapat. Seperti itu. Maaf, ini list of chart. Ya, maaf, ini list of chart model sebenarnya. Nah, kita delete. Setelah kita delete di produk data ini kita masukkan user yang produk provider get product by ID. Oh ya, jadi di sini kita ambil data dari produk data, setelah itu kita kurangi dengan KD-nya berdasarkan item yang sudah diambil tadi, kita kurangi, lalu sort-nya ini kita tambahkan berdasarkan item KD. Setelah itu untuk chart providernya ini kita kembalikan ke default yaitu COD. Dan saya coba gunakan GoPay, saya coba akhiri. Ini tampil pembayaran berhasil seperti itu. Lalu saya kembali. Ketika saya coba cek di chart, dia akan hilang. Oh ya, maaf. Coba ke Firebase terlebih dahulu, apakah dia datanya itu sudah masuk. Jadi saya coba cek terlebih dahulu untuk user dengan email UNED. Nah, ini dia ID-nya 63UK. Apakah ada orderan dengan user ID 63UK? Nah, ini. Jadi datanya itu tampil seperti ini. Ya, payment-nya GoPay, harganya 57.000. Untuk detail ordernya itu berupa ID, produk ID, GTY, sama user ID. Seperti ini. Oke, jadi mungkin itu penjelasan saya mengenai chart sampai ke pembayaran. Mungkin untuk tahap selanjutnya saya kembalikan ke teman-teman.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai halaman ubah data profile, di mana halaman itu berada di halaman profile. Ya, jadi di halaman profile ini terdapat beberapa menu, mulai dari riwayat pemesanan, dan diulas, setelah diulas, promo, dan juga pengaturan, serta di bagian atas terdapat sebuah tab yang berisikan data diri dari user, mulai dari nama, email, dan lain-lain. Nah, terus di bagian atasnya terdapat sebuah button untuk melakukan ubah data dari si user yang bisa diklik untuk ubahnya. Nah, jadi di halaman ubah data ini terdapat beberapa inputan ya, mulai dari nama, email, nomor HP, alamat, serta di sini kita bisa melakukan get untuk location-nya. Mungkin bisa ke source code terlebih dahulu untuk halaman edit profile. Nah, jadi di sini kita pertama ya kita buat kontrolnya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa kontrol yang kita gunakan, serta kita di sini definisikan untuk user latitude dan longitude-nya, ikuti dari default-nya itu di manage, serta kita set default untuk escape user location-nya itu menjadi false. Nah, di sini kita lupa untuk membuat jadi init state, dan juga kita dispose ketika kontrolnya sudah tidak digunakan lagi. Dan ke bagian bawah, di sini kita gunakan user provider. Di sini ada user provider untuk menghandle segala sesuatu yang berkaitan dengan user, dan di sini kita gunakan untuk get user ya dari user provider tadi. Nah, di mana di sini kita juga lakukan pengecekan untuk inputannya apakah kosong atau tidak isinya. Nah, di sini kita lakukan untuk semuanya kecuali email, karena di sini email kita buat menjadi read only, jadi tidak bisa melakukan perubahan pada email. Lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini kita gunakan text field untuk inputannya, dimana mungkin bisa coba untuk menginputkan ke salah satu input fieldnya di emulator. Mungkin bisa merubah nama. Nah, di sini kita bisa berubah untuk namanya seperti itu. Nah, jadi untuk inputan yang lainnya kurang lebih sama. Kemudian di bagian bawah itu terdapat map, dan juga kita bisa memilih lokasi menggunakan user location. Nah, mungkin bisa ke bawah lagi. Baik, selanjutnya terdapat untuk bagian get location, di mana di sini ketika on press ya, di sini akan langsung push name ke halaman get location, di mana dan ya kita akan memberikan value, di mana kita masukkan ke user position as position, di mana di sini kita akan mengecekkan user position latitude dan user position longitude-nya itu apakah tidak sama dengan 0 sama 0. Jika iya, maka akan escape user log-nya akan di set menjadi true, dan user latitude-nya akan mengambil dari user position latitude, sementara user longitude mengambil dari user position longitude. Mungkin coba sambil dibuka untuk visualnya untuk get location. Dimana di sini terdapat untuk ya kontrol Google Map, dan di sini untuk lokasinya itu kita jalankan untuk metode init location ya, untuk membuat untuk menentukan lokasi pertama yang ditampilkan oleh mapnya. Nah, mungkin sambil dibuka untuk mapnya sendiri. Nah, jadi seperti ini untuk di tampilannya sendiri. Ini karena menggunakan dari emulatornya itu berada di Google Plex, dan di sini terdapat metode juga locate position untuk menggeser posisi saat ini ada di base user, dan kemudian
Nah, di sini kita gunakan animate kamera, kita akan eksekusi animate kamera dari controller Google Maps berdasarkan hasil dari get current position-nya, yang mana itu akan bertipe position yang nanti akan dilempar ke halaman edit profile menggunakan navigator box. Nah, mungkin bisa dibuat aja untuk pilih lokasi. Nah, jadi akan muncul notifikasi bahwa lokasi user berhasil didapat seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita klik untuk simpan, mungkin kita bisa cek dulu untuk di Firestore untuk datanya. Nah, jadi untuk datanya seperti ini. Jadi tadi yang kita ubahkan pada bagian nama dan juga pada bagian location itu latitude dan longitude-nya. Nanti untuk sebelumnya seperti ini, mungkin bisa diklik simpan. Nah, jadi di sini terlihat bahwa terjadi perubahan pada bagian name, latitude dan longitude, yaitu sudah sesuai dengan perubahan yang kita lakukan tadi. Nah, jadi lebih seperti itu untuk halaman ubah data yang ada pada profile ini. Jadi sudah bisa melakukan pengubahan data pada Firestore-nya. Mungkin selanjutnya ke bagian riwayat pemesanan. Selanjutnya yaitu ada halaman riwayat pemesanan. Mungkin bisa dibuka aja halaman riwayat pemesanan. Nah, jadi lebih seperti ini untuk di riwayat pemesanan sendiri. Di sini kita gunakan order provider dan user provider untuk menghandle tentang order dan juga user, karena di sini akan berkaitan dengan order dari usernya, serta di sini ada my gear ini sebagai formatting untuk price-nya, yang mana seperti di sini untuk contohnya 57.000 itu di format menggunakan ini formatting. Mungkin ke bawah. Nah, di sini kita gunakan builder ya, dimana kita gunakan list view builder. Itu adalah fitur builder, dimana di sini kita gunakan set order data dari order provider ya, dimana di sini user provider get user.id, dan untuk di buildernya kita di sini ada connection state, dimana di sini ketika masih waiting ya, maka akan ditampilkan circular progression indicator, nanti akan di return circular progression indicator. Nah, dimana di sini untuk itemnya itu mengambil dari get all order dari order provider, dimana kita akan return sebuah list view builder. Untuk item count-nya itu mengambil dari panjang get all order-nya, dimana di sini kita gunakan get all order length dari order provider. Nah, dan kita untuk item builder-nya kita akan return sebuah card, dimana di sini untuk data-datanya kita ambil dari item tadi, dimana kita ambil untuk data-datanya mulai dari grade add, kemudian di sini payment method, terus ada total price, seperti itu. Nah, kemudian di sini ketika on tab ya, maka akan di push ini akan di return change notifier provider. Nah, dengan value-nya itu item ya, indeks ke I, jadi untuk item ketika tersebut. Nah, kemudian akan chart-nya itu akan dinamakan detail riwayat pemesanan. Mungkin bisa dibuka untuk detail riwayat pemesanan. Nah, di emulatornya pun kita juga bisa lihat. Ya, kita tab itu akan pindah ke detail riwayat pemesanan. Dimana di sini kita masih gunakan provider yang sama, yaitu product provider. Kita gunakan order model di sini, dan juga kita
untuk formatting price-nya kita gunakan sama ini. Kemudian ke bawah, dimana di sini nanti pertama itu akan ditampilkan total pemesanan, ya. Jadi di sini akan diambil dari total price-nya ini, dilakukan formatting tadi, kemudian ke bawah. Nah, di sini itu kita akan lakukan get product ID ya dari product provider berdasarkan product ID dari itemnya, yang kemudian di sini kita juga ada connection state ketika masih waiting, maka akan di return sebuah container. Ya, kemudian untuk data produknya itu ngambil dari snap product data, kemudian akan di return sebuah card detail riwayat pemesanan, ya, seperti itu. Di mana ada image yang ngambil dari data produk, image URL, ada quantity, terus ada food, price, dan juga date. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tampilannya, itu ya seperti yang ada di emulator. Ya, mungkin kurang lebih itu dari halaman riwayat pemesanan ini. Mungkin apakah masih ada lagi? Ya, mungkin itu saja dari halaman riwayat pemesanan dan detail riwayat pemesanan. Mungkin bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu halaman belum diulas. Nah, di sini dibuat beberapa provider, yaitu order provider, user provider, dan product provider. Di sini untuk menampung provider-provider yang akan dibutuhkan nanti untuk dipanggil metodenya, seperti order provider, user provider, dan product provider. Ini misal ke bawah. Nah, di sini menggunakan, pada body menggunakan future builder. Jadi selama menunggu proses data dimuat pada set order produk, di sini sedang mengeset produk yang sedang diorder, seperti itu. Itu akan menampilkan kontainer kosong. Nah, selanjutnya, jika telah berhasil dimuat, maka akan menampilkan list view. Nah, di list view ini telah didapatkan, yaitu dengan menggunakan get not reviewed product by ID. Jadi akan ditampilkan produk yang belum direview berdasarkan ID-nya di sini. Ya, seperti itu. Di sini akan ditampilkan mulai dari gambar, nama, dan bottom untuk ratingnya. Ya, berikut adalah kodenya untuk card-nya. Mungkin bisa diklik bottom beri ratingnya. Nah, untuk beri rating di sini membuat beberapa variabel, yaitu user provider, product provider, dan rating provider untuk digunakan dalam manggil metodenya. Mungkin bisa ke bawah. Dan mungkin bisa dinilai, diklik mungkin bintang 4. Nah, di sini jika memencet selesai, maka nanti akan ditambahkan pada collection rating kalau produk ini telah dinilai, dan akan ditambahkan pada setelah diulas bahwa produk ini telah dinilai. Di sini juga produk yang dinilai berdasarkan usernya dan berdasarkan produknya. Saat mengklik ulas itu nantinya akan ditambahkan pada akan menjalankan fungsi add rating itu berdasarkan konteks, produk ID, lalu user, dan rating. Mungkin bisa diklik ulas. Nah, akan muncul berhasil menambahkan rating.
Stop dulu nggak apa-apa. Baik, selanjutnya itu halaman telah diulas. Kenapa nggak dari line 1? Baik, selanjutnya itu halaman telah diulas. Nah, di sini dibuat beberapa variabel untuk rating provider, user provider, dan product provider. Mungkin bisa ke bawah dan bisa diklik untuk telah diulas. Nah, di sini karena ini halaman telah diulas, jadi yang perlu di-set adalah rating data atau collection pada rating. Nah, di sini seperti tadi, selama menunggu akan ditampilkan kontainer kosong. Setelah berhasil di-set, maka akan ditampilkan list view. Di sini akan mengambil get rating data, lalu berdasarkan produknya, berdasarkan ID pada produknya. Mungkin bisa ke bawah. Nah, di sini akan ditampilkan berdasarkan ID, lalu rating, lalu image, dan nama dari produknya. Mungkin bisa diklik edit ulasan. Nah, selama mengklik edit ulasan itu, karena ini telah diulas, jadi ratingnya telah diinisialisasi terlebih dahulu dengan parameter rating di sini. Jadi akan mendapatkan nilai rating yang telah diinisialisasi sebelumnya. Nah, di sini jika mungkin bisa diedit bintangnya. Ya. Lalu klik selesai. Nah, nantinya jika mengklik ulas, itu akan produknya akan dinilai ulang atau diupdate pada update rating di sini. Lalu produknya juga pada produk yang telah diulas juga akan diupdate datanya. Bisa diklik. Nah, akan muncul pesan bahwa berhasil mengubah rating. Nah, bisa dilihat bahwa ratingnya telah berubah. Nah, selanjutnya itu halaman promo. Ini bisa diklik promo. Nah, untuk kode programnya di sini dibuat variabel untuk promo providernya. Bisa ke bawah. Bawah lagi. Nah, nantinya di sini akan diambil data pada provider promo untuk ditampilkan. Ya, semua data pada promo akan ditampilkan banyaknya sesuai length pada promo providernya. Di sini akan ditampilkan nama, lalu detailnya, dan tanggalnya. Mungkin seperti itu untuk bagian promo. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.